Sekali merdeka, tetap merdeka. Shalom adik-adik, Happy Agustus. Ini adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di masa merdeka seperti ini, kakak mau kasih kamu ayat dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kita bebas, merdeka, kita merdeka menyembah, kita merdeka beribadah, kita merdeka untuk berada di rumah, namun tetap bersekutu dengan roh Tuhan. Oleh sebab itu, kakak mau kasih tahu, kalau lagi ibadah, boleh makan nggak? Boleh minum-minum nggak? Boleh tidur-tiduran? Jadi mesti gimana? Sungguh-sungguh, waktu menyembah sungguh-sungguh, waktu memuji Tuhan sungguh-sungguh, apalagi waktu berdoa sungguh-sungguh. Dan kakak mau ngomong nih sama papi mami. Papi mami, udah bulan Agustus, papi mami biarlah tetap setia, kerajinanmu tidak kendor, namun menyala-menyala untuk membawa anak-anaknya ibadah online setiap hari Minggu. Dan biarlah kiranya kamu berserta seisi rumahmu mengalami kemerdekaan di bulan ini bersama di dalam ibadah online anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bertemu lagi di Lewi Kids Online Service bersama Jingga dan Keisha. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Sungguh amat baik. Teman-teman dan Keisha, tanggal 23 Juli itu kan Hari Anak Nasional. Jadi ibadah hari ini jadi spesial loh. Wah, berarti teman-teman harus ikutin ibadah ini dari awal sampai selesai ya. Benar banget Keisha. Nah, kita akan mulai ibadahnya dari berdoa dulu ya teman-teman. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus berkati teman-teman ya Tuhan yang ada di rumah, dan juga Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Siapa yang percaya? Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Yeay! Harus lebih semangat lagi muji nama Tuhan. Hari ini Gisha mau ajak teman-teman untuk memperkatakan tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Artinya menjadi serupa dan segambar dalam kemuliaannya. Menjadi kepala bukan ekor. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Artinya menjadi serupa dan segambar dalam kemuliaannya. Menjadi kepala bukan ekor. Yes. Nah adik-adik, yuk bangkit berdiri semua. Kita akan deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terbesar di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan yang terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, bergerak memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya beri kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Adik-adik, saat ini mari siapkan hatimu. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau bawa penyembahan kita sama Tuhan Yesus. Mama Papa juga boleh ikutan ya. Sama-sama katakan, Yesus kau sungguh baik.
Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kau yang layak Tuhan, terima pujian kami. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. 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 Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Mari adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri, angkat tanganmu yang tinggi. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Lebih sungguh-sungguh katakan, oh praise the name.
kita baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan kau dari jera penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman semua. Ketemu lagi sama aku, Vio. Teman-teman di rumah pasti udah pada siap kan mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yesus dan perempuan Samaria. Pada saat itu teman-teman, Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan kaki meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Mereka harus melintasi kota yang bernama Kota Sikar Samaria. Teman-teman tahu nggak di Kota Sikar Samaria ada apa? Ada sumur yang bernama Sumur Yakub. Pada saat itu teman-teman, Yesus sangat letih dalam perjalanan. Lalu Yesus pun duduk beristirahat di tepi Sumur Yakub itu. Kira-kira hari itu jam 12. Tak lama kemudian datanglah seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Ambilkanlah aku minum." Lalu perempuan Samaria itu menjawab, teman-teman, "Masakah engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria?" Memang sih pada saat itu bahwa orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria, makanya perempuan itu mengatakan hal seperti itu. Lalu Yesus menjawab, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan Ia telah memberikanmu air hidup, maka barang siapa yang meminum air yang kuberikan kepadanya, maka ia tidak akan pernah haus sampai selama-lamanya. Karena air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal." Teman-teman tahu nggak arti air hidup? Nah, air hidup itu artinya percaya kepada Yesus Kristus, yang juga diartikan sebagai hidup kekal. Lalu Yesus melanjutkan perkataannya, "Sekarang panggillah suamimu dan bawa dia ke sini." Lalu perempuan Samaria itu menjawab, "Aku tidak mempunyai suami." Lalu Yesus menjawab perkataan perempuan itu, "Tepat sekali katamu itu, karena engkau telah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu." Lalu perempuan Samaria itu terkejut, teman-teman. Bagaimana dia bisa tahu apa yang terjadi dalam hidupnya? Lalu dia pun berkata, "Tuhan, nyata sekarang bagiku bahwa engkau seorang nabi." Lalu Yesus berkata, "Percayalah padaku wahai perempuan, Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembahnya
harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Lalu perempuan Samaria itu menjawab, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Yesus Kristus." Lalu setelah percakapan itu selesai teman-teman, perempuan itu segera lari terus buru-buru dan pergi ke kota. Dan dia pun mengatakan apa yang terjadi kepada seluruh orang yang di situ. "Mari ikut aku, lihat di sana ada orang yang mengatakan segala sesuatu yang kuperbuat." Lalu mereka pun pergi keluar kota teman-teman dan datang kepada Yesus. Dan banyak orang yang percaya karena perkataan perempuan itu dan kesaksiannya. Lalu Yesus pun berkata kepada orang-orang di situ, "Makananku ialah melakukan kehendak Ia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Dan teman-teman, makin banyak orang yang percaya karena perkataannya. Lalu teman-teman, mereka pun berkata, "Kami percaya karena kami sendiri telah mendengarnya. Dan kami tahu bahwa Engkau benar-benar juru selamat dunia." Dan teman-teman, setelah itu terjadilah sukacita penuh di kota Sikar Samaria. Nah teman-teman, dari cerita ini kita mendapat sebuah pelajaran bahwa kita tidak boleh takut, tidak boleh malu untuk bersaksi. Vio, arti bersaksi itu apa sih? Bersaksi itu menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Misalnya, kalau kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan, minta disembuhkan, kita sembuh. Itu wajib disaksikan atau diceritakan. Nah, yang kedua, kalau virus di mana-mana seperti sekarang ini, terus kita dilindungi Tuhan, kita sehat, kita kuat, itu wajib disaksikan atau diceritakan. Kita bersaksi dimulai dari orang yang terdekat dulu. Misalnya bersaksi kepada keluarga, bersaksi kepada teman-teman, dan bersaksi kepada orang di sekitar kita. Agar mereka tahu bahwa Yesus benar-benar Tuhan dan Juru Selamat dunia. Nah teman-teman, ceritanya sampai sini dulu ya. Jangan takut, jangan malu untuk bersaksi. Selamat bersaksi. God bless you. Dadah. Ayo teman-teman, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, yaitu Indonesia Tuhan, yang sedang melanda musibah Tuhan, penyakit sampar, yaitu virus Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau selalu memberkati hamba-hamba yang ada di negara dan bangsa kita ini Tuhan. Dan juga berkati Pak Jokowi dan serta wakilnya Tuhan. Dan Tuhan, berkati Pak Dharma beserta juga pimpinan rohaninya yang lain Tuhan. Dan juga saya mendoakan tim medis Tuhan yang berjuang melawan COVID-19 ini Tuhan, dari penyakit sampar. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa pada anak-anak Lewi Kids yang ada di Indonesia yang beribadah dari rumah maupun di lewat online ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau selalu memberkati anak-anak Indonesia Tuhan yang sedang sekolah minggu pada hari ini. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan, kami selalu meminta perlindungan kepadamu, kami hamba-hambamu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, gimana tadi firmannya, seru kan? Seru. Ya, adik-adik akan memberikan persembahan dengan cara scan barcode berikut ini. Adik-adik, jangan lupa like, share, subscribe Lewi Ministry YouTube channel.
Sampai ketemu di online service minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.